Pesan menyentuh Djahjo Kumolo ke sang istri sebelum meninggal dunia. Bapak pernah bilang bahwa saya pengen akhir hayat saya ketika saya bertugas dalam negara, dan akhirnya terkabul. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua akan dari Allah dan kembali kepada Allah. Karena yang mati ini jelas jauh resonansinya dengan saya, ya jelas jauh ya. Jadi kurang lebihnya gini loh, kurang lebihnya itu mereka berteriak. Kalau diharfiahkan, ya Allah hidupkan aku lagi, aku belum mau mati, aku hidupkan aku ya Allah, aku mau hidup ya Allah, beri aku kesempatan satu kali saja, aku akan berbuat baik, aku tidak akan korupsi lagi ya Allah, aku tidak akan bohongi rakyat lagi ya Allah, hidupkan aku ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Ini nyata saudaraku, Al-Quran tidak mungkin berdusta, ini nyata. Jadi permasalahan gimana nih husnul khotimah, su'ul khotimah, gimana nih, yang nggak tahu lah. Itu adalah urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan. Nah, jadi jejak digitalnya ngeri-ngeri sedap nih saudara, bikin bulu kuduk gerinding nih saudara, jejak digitalnya, ya kan. Saya sebagai anak pertama mewakili Bapak, mohon maaf apabila Bapak ada salah selama ini. Ya, itu aja sih, saya kira cukup. Bagaimana orang itu jangan sampai meninggal dunia namun masih ada hak orang yang belum tertunaikan. Yani kalau orang bersalah dengan orang lain akan dimaafkan oleh Allah salahnya kalau orang yang disalahi memaafkan. Kalau Allah saja begitu, demikian juga Rasulullah SAW. Almarhum Menpan RB Djahjo Kumolo menyampaikan pesan menyentuh ke sang istri Erni Guntarti sebelum meninggal dunia. Diketahui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi atau Menpan RB Djahjo Kumolo meninggal dunia pada Jumat 1 Juli 2022. Menpan RB mengaku ingin tutup usia ketika menjalankan tugas. Hal itu diungkapkan istri Djahjo Kumolo, Erni Guntarti, sesuai mengikuti proses pemakaman di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, Jumat 1 Juli 2022. Erni menuturkan, dirinya berkenalan dengan mantan menteri dalam negeri itu sejak di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, ketika menikah keduanya pun menjalani hidup apa adanya. Djahjo, kata Erni, adalah sosok yang tak pernah memaksanya untuk selalu di rumah, melainkan selalu mendukungnya. Ia pun mengungkap kebiasaan baru Djahjo belakangan ini, yakni mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran jelang lelap. Djahjo Kumolo wafat pada hari ini Jumat 1 Juli 2022 pukul 11.10 WIB di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Diketahui Djahjo merupakan polisi senior PDIP. Djahjo juga pernah menjabat sebagai jajaran DPP sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Pada tahun 2014 ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Dalam Negeri. Lalu pada pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019 sampai 2024, Djahjo kembali dipercaya masuk kabinet untuk menjabat sebagai Menpan RB. Diberitakan sebelumnya, jenazah Menpan RB Djahjo Kumolo rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Jumat 1 Juli 2022 sore. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga Eriko Sutarduga. Diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Djahjo Kumolo meninggal dunia pada Jumat 1 Juli 2022. Djahjo Kumolo meninggal setelah sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Budi Waluyo, Jakarta. Eriko Sotariduga juga menyampaikan rencana pemakaman tersebut ia sampaikan setelah bertemu dengan pihak keluarga di Rumah Sakit Budi Waluyo. Sementara, putri pertama dari Djahjo, Ajeng, membenarkan kabar kematian dari sang ayahnya. Djahjo Kumolo wafat pada hari ini, Jumat 1 Juli 2022, pukul 11.10 WIB di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Djahjo Kumolo sebelumnya dikabarkan masuk rumah sakit dan tengah menjalani perawatan intensif. Kabar tersebut dikonfirmasi Sekretaris Kemenpan RB Rini Widiantini. Dia menyebut Djahjo sudah dirawat sekitar 1 minggu. Namun Rini tak mengungkap sakit yang dialami Djahjo. Kabar sakitnya Djahjo Kumolo dibenarkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat. Jarod Saiful Hidayat mengatakan Djahjo Kumolo saat ini sedang sakit dan perlu beristirahat. Terkait penyakit yang diderita Djahjo, Jarod belum mengetahui secara pasti. Ia juga tak membeberkan secara pasti Djahjo dirawat di rumah sakit mana.
Djahjo hanya meminta agar semua pihak mendoakan kesembuhan politisi PDIP tersebut. Dikutip Kompas TV, Djahjo Kumolo sudah dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Presiden Jokowi seusai menghadiri Rakernas 2 PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Selasa 21 Juni 2022, menyempatkan untuk menjenguk Djahjo Kumolo. Di acara Rakernas 2, Djahjo Kumolo yang juga mantan sekjen PDIP itu juga tidak tampak hadir di lokasi. Untuk menggantikan tugas Djahjo yang sedang sakit, Presiden Jokowi sudah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD menjadi ad interim Menpan RB. Mahfud pun membenarkan penunjukan itu. Sebagai Menko Polhukam dan AD interim Menteri PAN RB, Mahfud mengaku telah memberikan pengarahan pada Rekornas tentang pegawai non-ASN, tenaga honorer, dan outsourcing. Mahfud juga meminta doa agar Djahjo segera sembuh dan dapat bekerja seperti biasa. Dikutip dari situs pribadinya, Djahjo Kumolo lahir di Surakarta, Jawa Tengah 1 Desember 1957. Ia adalah seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Djahjo sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia dan menjabat dari 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 pada Kabinet Kerja. Ia juga merupakan salah seorang politikus Indonesia yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009 sampai 2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan wilayah pemilihan Jawa Tengah 1. Ia juga menjabat Ketua Fraksi PDIP di DPR RI dan juga menjadi anggota Komisi 1 yang membidangi pertahanan luar negeri dan reformasi di DPR RI. Djahjo Kumolo secara mengejutkan dipilih oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2010 sampai 2015. Yang pada periode sebelumnya duduk sebagai Ketua DPP Bidang Politik PDIP. Djahjo Kumolo sebelumnya juga pernah tercatat sebagai Ketua Umum KNPI dan anggota Partai Golongan Karya. Salah seorang pengguna akun Twitter menuliskan cuitan soal meninggalnya Djahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pengguna Twitter tersebut mengaitkan kematian Djahjo Kumolo dengan ex-pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Dalam penilaiannya, ia menduga kematian Djahjo Kumolo merupakan karma dari Habib Rizik Syihab. Pernyataan itu diutarakan oleh pemilik akun @RobertKenArok di kolom komentar Menko Polhukam RI Mahfud MD pada pukul 12.48 WIB Jumat 1 Juli 2022. Akun tersebut menyebutkan duganya itu didasari atas rekam jejak Djahjo Kumolo yang dinilai pernah menyenggol Habib Rizik Syihab kala kasus overstay di Arab Saudi dan keterlibatan pembubaran FPI. Kendati sebenarnya, akun tersebut mengaku tidak patut menghakimi kematian Djahjo Kumolo lantaran karma dari Habib Rizik Syihab. Sontak cuitan akun tersebut menjadi sorotan dan mendapat beragam komentar. Ada yang berpendapat, ada pula menyayangkan pernyataan tersebut. Tanggapan layar pengguna Twitter milik @RobertKenArok. Melihat komentar sejumlah orang, akun tersebut pun meluruskan pernyataan tersebut sebatas peringatan saja kepada Mahfud MD. Sebelumnya, Menko Polhukam RI Mahfud MD mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Djahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada hari ini Jumat 1 Juli 2022.